memberikan safety aircraft atau yang tentang apa, Pak? Yang kecelakaan pesawat yang di Jepang? Iya, itu rasanya pernah ya itu. Ya. Oke, baik, coba saya buka sedikit. Mudah-mudahan ini juga menjadi refresh juga sebentar, Pak ya. Saya mohon izin untuk share screen, Pak. Ya, sebentar, Pak. Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Bisa kelihatan ya, screen saya, Pak ya? Sudah kelihatan. Baik, sebentar saya coba. Baik, ya ini sedikit mengulas sedikit mengenai aviation maintenance and accident. Ini terjadi di Jepang beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, tapi cukup menjadi bad history gitu untuk penerbangan di Jepang. Ya, sedikit saja untuk sekilas bahwa dari aircraft maintenance issue ini memang menjadi signifikan isu untuk pesawat udara karena ongkosnya untuk maintenance pesawat itu besar, dan kalau terjadi sesuatu karena dengan maintenance itu menyebabkan juga untuk flight delay maupun cancellation ya. Tapi sebaliknya kalau poor aviation maintenance, kalau maintenance yang kurang baik, maka maintenance error ini akan menyebabkan kecelakaan yang sangat fatal. Ya, dan dia termasuk dari top 3 causes dari aviation maintenance accident. Nah, ini ada dari data statistik itu hampir 12% katanya untuk aircraft accident report itu karena maintenance factor, jadi 12%. Nah, kemudian apabila ada failure atau malfunction dari aircraft equipment, kemudian menyebabkan accident ataupun insiden, kemudian sepertiga dari malfunction itu related dengan maintenance error begitu. Jadi maintenance-nya pun dilakukan secara salah begitu ya. Nah, kemudian apabila ada engine yang delay ataupun rusak begitu, maintenance error account itu hampir 50% penyebabnya. Jadi kalau ada masalah dengan engine, 50% itu penyebabnya karena maintenance. Gitu. Nah, dari tahun 94 sampai tahun 2004 dari data statistik itu maintenance problem itu contributed hampir 42% dari fatal airline incident ini di US ya. Itu tidak termasuk kasus yang 9/11. Jadi aviation maintenance related accident ini juga berkaitan dengan culture dari safety culture itu sendiri maupun culture dari organization itu sendiri. Nah, ada 5 faktor ya yang menyebabkan maintenance operation itu poor atau sehingga terjadi kecelakaan di dunia penerbangan. Yang pertama adalah lack of motivation dari baik dari organisasi maupun dari ininya sendiri karyawannya. Kemudian fatigue dan stress ya. Kemudian time pressure, misperception dari Hansat sendiri, dan inadequate skills. Ini juga pernah dibahas waktu kalau salah dengan Pak Kapten Hanafi beberapa waktu yang lalu. Ini untuk refresh saja. Nah, ini yang saya mau ungkapkan di sini. Jadi pada 12 Agustus 1985 itu ada kecelakaan pesawat di Jepang. Itu karena disebabkan dari mechanical failure selama 12 menit ya di penerbangan. Kemudian 30 menit setelah kemudian dia crash, kemudian jatuh di gunung Takamagahara itu di daerah Jepang.
dari fotografi, jadi kalau dilihat di bagian belakang ini ada bagian belakang dia sebutkan itu vertical fatty laser-nya itu hilang gitu. Jadi rupanya sebelumnya tahun 78 ya, berapa tahun sebelumnya dia pernah kecelakaan. Jadi dia ada tail strike insiden di Osaka International Airport ya. Jadi kemudian mereka perbaiki di bagian belakang ini. Rupanya perbaikan itu tidak mengikuti prosedur resmi dari Boeing sendiri, sehingga disebutkan di bagian belakangnya itu mestinya itu mereka melakukan perbaikan dengan continuous double plate gitu ya, dengan 3 row untuk di revert, tapi ternyata mereka membuat hanya double row gitu ya, double row plate. Kemudian one row plate. Jadi tidak menggunakan one row revert, kemudian two spiral double plate. Dan ini menyebabkan bagian belakangnya itu yang tadi disebutkan itu vertical stabilizer itu dia punya kemampuan metalnya itu fatigue sampai berkurang ya, part resisten itu fatigue sampai 70% gitu ya. Jadi mereduce kemampuannya si resisten itu sampai 70%. Sehingga pada penerbangan tahun 1985 kemudian dia terlepas. Dan ini menyebabkan fatal incident ya. Nah, ini juga root cause-nya disebutkan bahwa karena failure dari maintenance itu sendiri. Ya, mungkin ini saja Pak Septi Mowan hari ini, Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian, untuk mengingatkan kita bahwa pentingnya untuk maintenance dari baik untuk equipment, plant maupun aircraft dan sebagainya mengikuti prosedur yang ada. Jadi memang cost-nya besar, tapi resiko yang ditimbulkan dari kecelakaan karena keteledoran dari dari maintenance ataupun kesalahan maintenance itu sendiri cukup besar sendiri dan fatal. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eldiansyah. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan dibawakan oleh Pak Muhammad Zakaria. Silakan Pak Zakaria. Ya, terima kasih Pak Edi, izin untuk share screen. Ya, silakan Pak. Masuk Pak Edi? Apakah? Ya, masuk. Bisa saya mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua rekan-rekan dari BKTFPI. Sekali lagi terima kasih telah mengundang saya dalam kesempatan kali ini untuk sharing session. Jadi untuk topik yang akan saya bawakan hari ini adalah berjudul dengan pemanfaatan teknologi computer vision dan pengembangannya sebagai produk pada era industri 4.0. Ya, perkenalkan saya Muhammad Zakaria. Saya lulusan S1 dari Teknik Fisika Universitas Telkom. Kemudian S2 saya dilanjutkan di instrumentasi dan kontrol di ITB. Kebanyakan riset saya dan kerja saya di area computer vision, artificial intelligence, dan machine learning. Dan sejak 2018, saya dan tim membangun startup dengan nama J1 Teknologi yang bekerja khusus fokus di bidang artificial intelligence dan solusi-solusi yang membutuhkan computer vision. Beberapa produk yang memang sudah kita launch, produk utama kami yang paling kanan ini kita sebut iCare, merupakan sebuah sistem yang dapat mendeteksi pekerja. Kita fokus awalnya memang ke building construction, di mana kita pahami bahwa beberapa pekerja konstruksi memang datang dari level society yang berbeda, sehingga mereka memiliki safety awareness yang relatif rendah. Dan kejadian kecelakaan di Indonesia juga cukup besar pada tahun 2018 sendiri, angkanya menunjukkan sekitar 173.000 kecelakaan dan sepertiganya memang disumbangkan oleh konstruksi. Sehingga kita mendesain sebuah sistem computer vision berbasis artificial intelligence yang dapat mendeteksi personal protective equipment di area kerja berbahaya.
Ini kita sudah launch beberapa, kita kerjasama dengan beberapa BUMN konstruksi seperti Waskita, Bipraya, juga pihak swasta seperti Total Bangun Persada. Yang kedua yang tengah ini kita juga sedang mengembangkan untuk defect detector ini dari salah satu pabrik TV, produksi TV di Indonesia, di mana membutuhkan sebuah sistem yang dapat secara otomatis mendetek jika terjadinya gap di antara back cover dari televisi ini, sehingga memang computer vision dibutuhkan di sini. Yang sebelah kiri ini kita sedang demokan di Telkom. Jadi ini karena berhubung dengan situasi pandemik saat ini, beberapa memang banyak yang request untuk penggunaan sistem MAX detector. Jadi itu banyak juga sekarang untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Jadi kalau secara analogi sendiri apa itu computer vision? Kalau disebutkan oleh Richard Sesky bahwa computer vision adalah sebuah teknik yang dapat memberikan kemampuan untuk komputer mendeskripsikan sebuah dunia yang dilihatnya dari sebuah gambar. Ataupun dia bisa lebih lanjutnya bisa merekonstruksi sebuah properti atau shape, bentuk, dan iluminasi dan color. Jadi secara dasar, secara harfiahnya bahwa penjelasannya computer vision ini sebuah teknik yang memungkinkan komputer dapat mengenali sebuah objek seperti yang manusia lakukan. Jika manusia, kalau kita melihat sebuah gambar yang ada di slide kali ini, kita bisa menjelaskan bahwa gambar ini ada di pinggir pantai, ada berapa mobilnya, seberapa jauh jarak mobil dengan bangunan misalnya. Kita sebagai manusia itu mudah melakukan itu, tapi bagaimana komputer bisa melakukan itu? Karena komputer memiliki kemampuan untuk melakukan komputasi, bukan mengenali. Jadi sehingga kalau kita lihat perbedaannya computer vision dengan komputer grafik, bahwa di mana computer vision ini mencoba mengerti dari sebuah gambar menggunakan teknik artificial intelligence, dari sebuah gambar dapat menceritakan real world model. Biasanya untuk computer vision sendiri digunakan sebuah sensor kamera. Ini juga bisa buat robotics yang menirukan human vision. Historinya sendiri dari tahun 1970 di mana perkembangan komputer sudah mulai berjalan, itu sudah mulai masuk proses digital image processing. Dan tahun 1980 munculnya teori Kalman filter mencoba dimanfaatkan untuk pemodelan physical base. Kemudian tahun 1990 menggunakan energy base di mana kita lihat bisa menerjemahkan sebuah gambar berdasarkan histogram dari penyebaran energi berdasarkan warnanya. Dan tahun 2000 mulai happening lagi tentang kategori recognition, ini mulai ada fitur-fitur training di mana komputer sudah mulai bisa belajar berdasarkan data yang diberikan sebelumnya hingga sampai saat ini. Jadi secara dasarnya computer vision itu memiliki beberapa tugas. Yang pertama itu classification, di mana computer vision bisa mengenali kelas dari sebuah gambar. Kedua itu classification dan localization, di mana computer vision bisa mengetahui kelasnya ditambah dengan posisi objek yang ada di dalam kelas tersebut. Yang ketiga ini ada detection, di mana computer vision bisa mendeteksi objek yang diinginkan dan tahu beberapa jumlahnya dan tahu persis di mana lokasinya. Yang terakhir adalah segmentation. Segmentation ini bahkan computer vision tahu pixel mana sajakah yang merupakan bagian dari objek. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa kelas, ada anjing, kucing, dan bebek. Computer vision dapat secara jelas melihat dari gambar ini bagian mana yang merupakan bagian dari sebuah objek. Jadi kalau kita lihat dua yang kiri ini, klasifikasi dan localization ini merupakan single object. Jadi computer vision tidak bisa mendeteksi secara berbarengan. Jadi kalau saya ingin membedakan dua kelas, misalkan dua kelas kucing dan anjing, ini tidak bisa gambarnya itu dari satu gambar berbarengan dalam dua kelas. Sementara yang ini multiple object, jadi kita bisa tahu ada objek apa aja di dalam gambar tersebut. Kemudian kalau kita bandingkan secara analogi antara computer vision dan human vision, bahwa
manusia itu melihat scene itu menggunakan mata, kemudian diolah menjadi sinyal listrik yang diolah oleh otak. Sementara di dalam computer vision sendiri untuk melakukan image acquisition itu kita menggunakan kamera. Kamera nanti mendapatkan image, citra image tersebut dalam bentuk representasi angka akan diinterpretasikan oleh komputer menggunakan beberapa teknik yang akan kita bahas ke depannya. Jadi beberapa parameter sebenarnya kalau kita ingin mengenali objek, bahwa kita bisa mengenali objek berdasarkan warna, bentuk, kontur, tekstur, dan volume. Hanya masalahnya nanti kita lihat kenapa volume ini dikasih tanda bintang, bahwa volume ini tidak bisa kita dapatkan dengan menggunakan computer vision karena perubahan dimensi, ada pengurangan dimensi, bahwa dari real world 3 dimensi, di mana computer vision nanti mengolahnya dalam 2 dimensi sehingga ada volume sebuah dimensi yang hilang. Beberapa aplikasi yang sudah banyak digunakan saat ini seperti untuk safety, health, ini banyak sekali digunakan sekarang research-researchnya untuk di era pandemik sendiri. Beberapa kita juga pernah mengembangkan, kita bisa klasifikasikan penyakit berdasarkan X-ray dari dada pasien. Misalkan kalau kita ingin bedakan apakah pasien merupakan pasien COVID atau pasien penyakit pernapasan yang lain, itu kita bisa klasifikasikan. Dan juga yang mengembangkan untuk klasifikasi kanker, ini juga banyak untuk mendeteksinya. Ada juga untuk security biasanya, karena yang paling umum object detection itu biasanya untuk mendeteksi orang. Jadi biasanya ada satu area di area pabrika atau kantorkah yang tidak boleh dimasuki orang. Ini sekarang udah banyak yang menggunakan computer vision. Beberapa yang populer juga sekarang itu sedang berkembangnya autonomous car. Jadi ada mobil listrik, itu juga banyak yang digunakan, seperti Tesla pun open source menggunakan PyTorch, men-encourage para developer AI untuk membangun sistem computer vision pada autonomous car. Kebutuhannya biasanya untuk mendeteksi garis jalan, untuk mendeteksi pedestrian, pejalan kaki, rambu-rambu, itu banyak yang menggunakan juga. Sementara kalau dalam produksi pabrik juga banyak itu, kita kemarin juga ada request untuk mengecek apakah pemasangan baut sudah tepat atau belum. Ini juga banyak, ini untuk robot juga, robot pemasangan nut itu juga menggunakan sistem computer vision untuk mengecek lokasi mana yang ingin dipasang nutnya. Yang sudah lama banyak digunakan juga kalau kita punya mesin scanner, itu juga sebenarnya sudah include dengan vision, di mana mesin kita bisa mengenali sebuah karakter. Kini teknologinya disebut OCR, Optical Character Recognition. Yang di Jakarta sekarang juga sudah ada tilang elektronik menggunakan itu juga menggunakan teknik computer vision, di mana bisa mendeteksi dari plat license dari sebuah mobil atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kayak misalkan kalau pengemudi menggunakan handphone, itu juga bisa terdetek pelanggarannya menggunakan computer vision. Sehingga kita nanti lihat di mana sebenarnya posisi computer vision dalam industri 4.0. Ini saya bahas sedikit saja industri 4.0-nya, bahwa sekarang itu di industri 4.0 memang semuanya menuju dunia cyber physical system, Internet of Things, dan network. Jadi semua objek yang ada di sekitar kita itu sudah terkoneksi dengan internet. Jadi kalau kita lihat dalam pilar industri 4.0 teknologi ini, kita ada di bagian artificial intelligence, di mana kalau kita lihat tadi sudah mulai berkembang sebenarnya marketnya untuk autonomous car, karena sekarang banyak juga produsen-produsen mobil yang sudah mulai fokus ke mobil listrik. Dan juga untuk computer vision sendiri sebenarnya masuk juga ke simulation dan augmented reality. Ini autonomous robot juga di pabrik sekarang biasanya untuk autonomous sistemnya sudah bergeser. Beberapa kita pernah terima request juga untuk AGV-nya itu sudah mau menggunakan
vision, langsung kamera, nggak lagi menggunakan lidar, jadi beberapa. Sementara untuk skupnya sendiri, jadi kalau kita kenal beberapa istilah yang umum dibicarakan orang-orang itu ada artificial intelligence, machine learning, neural network, dan deep learning. Jadi artificial intelligence sendiri merupakan skup utama, skup besarnya, yang memungkinkan mesin untuk menyelesaikan sebuah tugas yang dilakukan seperti manusia. Sementara machine learning ini sebuah subset dari artificial intelligence, ini tool-toolnya banyaknya statistik biasanya, yang dapat mengenali pattern dari sebuah data menggunakan metode statistik dari data yang sudah diberikan sebelumnya. Sementara neural network sendiri, ini nanti kita bahas juga, ini merupakan struktur algoritma yang terinspirasi dari bagaimana manusia memproses sebuah informasi. Kemudian yang tadi deep learning merupakan subset dari neural network di mana arsitekturnya lebih deep, lebih dalam. Jadi kalau kita lihat seperti ini perkembangannya sebenarnya dari tahun 1950 itu artificial intelligence sudah mulai dibahas bagaimana mesin bisa melakukan proses belajar. Jadi awal 80-90 itu lahir teknik-teknik machine learning seperti SVM, KNN itu sudah banyak digunakan. Dan di akhir 2010 sampai sekarang ini masuk area era deep learning karena memang perkembangan teknologi komputasi semakin berkembang, di mana produsen-produsen komputer sudah bahkan ada yang fokus untuk proses AI. Mereka seperti Nvidia itu sudah punya produksi khusus VGA-nya, GPU-nya memang diproses untuk AI, sehingga dari situ mendukung perkembangan entah dari bidang risetnya ataupun teknologinya sendiri yang ada di market. Kalau kita lihat neural network sendiri merupakan, kalau di Indonesia itu diterjemahkannya banyak yang menyebutnya jaringan syaraf tiruan, di mana kalau manusia itu memiliki sebuah sel yang di mana informasi nanti awal masuk dari akson, kemudian diproses oleh inti sel, kemudian dilanjutkan melalui dendrit yang akan terhubung dengan neuron lainnya. Dari arsitektur ini ternyata beberapa ilmuwan mencoba meniru analogi pemrosesan data tersebut. Jadi kalau kita lihat dari struktur neural network dengan single perceptron, kita nyebutnya kalau saya punya perceptron seperti ini, ada informasi masuk merupakan X0 atau X1, dia akan terhubung dengan sebuah bobot, di mana di sini bobotnya merupakan W1, W0, W2. Maka dari informasi tersebut akan dijumlahkan dan ditambah bias dengan fungsi aktivasi sehingga nanti keluar sebuah nilai yang baru dari proses fungsi tersebut. Kalau kita lihat hubungannya, kalau dibandingkan informasi itu yang masuk di sini merupakan X, sementara bobot ini di akson ini merupakan W, sementara proses sel bodinya sendiri dianalogikan dengan fungsi linier, sehingga nanti menjadi sebuah informasi baru. Namun mungkin memang kita harus hati-hati dalam menganalogikan otak manusia karena mungkin strukturnya lebih kompleks dan dendrit sendiri pun mungkin operasi matematikanya tidak hanya linear biasa dalam bentuk non-linear function yang kompleks, dan mungkin sinapsis sendiri bukan dalam bentuk single bobot yang tadi kita lihat, bukan hanya nilai 1W mungkin, dan tidak hanya proses perkalian biasa. Sehingga memang ini menjadi masih banyak perkembangannya ke depan. Apakah kita jika mengganti fungsi linear di sini, apakah akan mempengaruhi performa dari neural network? Beberapa activation function dipasang di akhir proses tadi. Kalau kita lihat di inti sel ini untuk menentukan biasanya neuron-neuron mana yang akan terfiring. Ini beberapa umum fungsi yang dipakai. Kalau di computer vision sendiri biasanya kita pakai yang rectifier linear unit ini untuk mempercepat proses perhitungan karena dia biasanya bentuknya hanya linear saja. Sementara kalau dalam neural network sendiri arsitekturnya kita biasanya membagi menjadi 3 layer, di mana
layer pertama merupakan input layer, kedua hidden layer, dan ketiga output layer. Mana input layer ini merupakan data mentah masuk yang akan diumpan ke hidden layer akan diproses seperti tadi persamaan fungsi sebelumnya dengan menerima dari sebuah data yang ada dari input layer. Setelah itu baru masuk output layer. Dan jumlah hidden layer pun tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga, bisa lebih, makanya nanti disebutnya menjadi deep learning, dan jumlah perseptronnya sendiri, jumlah selnya sendiri bisa lebih dari 5, bisa 10. Nah, itu tergantung kebutuhan nantinya memang. Untuk saat ini banyak arsitektur yang dikembangkan. Ini juga sudah ada untuk recurrent neural network, di mana sudah ada format feedback yang coba dimanfaatkan di neural network. Ini juga LSTM ini biasanya kita pakai untuk data-data analog biasanya. Ini banyak juga yang gunakan misalkan untuk memprediksi wind speed, itu juga banyak yang menggunakan LSTM karena datanya analog. Ini biasanya maksudnya datanya time series. Biasanya banyak yang menggunakan LSTM. Sementara itu sejauh sendiri pada tahun 1957 Frank Rosenblatt itu sudah mencoba menggunakan teori neural network, di mana dia menggunakan single perceptron, menggunakan mesin sequence ini, di mana dia sudah menggunakan update rule. Jadi kalau kita lihat update rule ini yang digunakan untuk mengupdate nilai omega di sini, nilai omega bobot di sini akan berubah, sehingga nanti perubahan omega di sini akan menentukan akurasi dari output neural network, dan pengupdateannya sendiri dilihat dari error yang ada. Kemudian ini juga yang populer, penelitiannya tahun 59 dari Hubble and Wessel. Beliau mencoba melakukan penelitian untuk melihat respon dari sinyal otak yang dihasilkan oleh sebuah kucing jika dikasih sebuah stimulus dalam beberapa pattern. Jadi kalau kita lihat ternyata memang dari otak kucing sendiri, kalau kita lihat jika dia diberikan stimulus pattern yang berbeda, maka sinyal respon yang dihasilkan pun berbeda. Sehingga Hubble and Wessel berkesimpulan bahwa terdapat beberapa layer dari sistem otak si kucing ini yang merespon dari bentuk stimulus yang berbeda-beda. Sehingga ini tahun 1980 Fukushima mencoba menggunakan analogi neocognition, merupakan struktur pertama yang menggunakan bentuk sandwich ini, di mana arsitekturnya ditumpuk sebuah neuron yang akan dipasing ke depan. Jadi kalau kita lihat memang neural network ini sebuah arsitektur yang memiliki input, hidden, dan output layer, sehingga nanti bisa mengenali data yang masuk berdasarkan data yang ada. Lalu bagaimana sebenarnya caranya neural network bisa memisahkan sebuah data atau mengenali sebuah data? Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau terdapat data dengan kecirian yang khas, misalkan tadi saya ingin mengklasifikasikan sebuah kelas anjing dan kucing secara sederhana saja, misalkan dengan misalkan ini datanya merupakan sebuah bentuk, sehingga nanti kalau kita gunakan sebuah fungsi linear garis, maka kita bisa tahu kalau ada data baru ini, data barunya masuknya kelas yang mana. Sehingga kalau kita ubah si nilai bobotnya ini sebenarnya merupakan gradien sebuah garis, jadi ini fungsi yang ada di single perceptron tadi. Jadi kalau kita ubah nilai W-nya ini akan merubah kemiringan gradiennya, sehingga nanti posisi data barunya akan berubah-ubah kelasnya, sehingga nilai W ini yang akan diupdate secara terus-menerus. Lalu bagaimana jika saya mempunyai data yang multi class, multi label, bisa 2, bisa 3, sehingga dibutuhkanlah beberapa fungsi garis yang lebih banyak, sehingga si model bisa membagi data-data tersebut berdasarkan kelasnya. Lalu bagaimana sebenarnya proses neural network belajar? Jadi kalau kita lihat di sini, ini metode yang paling umum banyak digunakan sekarang adalah backpropagation, di mana kalau kita lihat ada informasi yang dipasing dari kanan ke kiri ini ke depan.
yang merupakan outputnya sebuah Y, jika saya punya data dengan kelasnya merupakan Y aksen lah, kita dibandingkan dengan output keluaran Y, maka akan muncul error. Misalkan saya masukkan data kucing tapi neural networknya tidak bilang itu kucing, maka akan muncul nilai sebuah error. Dengan errornya ini yang akan dihitung, dipropagate balik ke belakang. Jadi kalau kita lihat ini ada errornya, didefinisikan dengan Y dikurangi Y aksen, merupakan sebuah kalau kita ingin lihat berapa pengaruh sebenarnya nilai H1 ini terhadap keluaran si Y, maka kita tinggal propagate balik dengan menghitung diferensialnya dari DE ini. Sehingga nanti kita tahu berapa sih nilai yang dibutuhkan untuk mengupdate si bobot-bobot ini. Sementara itu tahun 1998 ini paper yang diajukan oleh Yang Lechun. Yang Lechun ini kemarin juga belum lama ini di Indonesia juga ada konferensi, kalau bapak-bapak rekan-rekan semua ingat, ada konferensi kecerdasan artifisial Indonesia. Beliau kemarin juga menjadi pembicara di acara tersebut. Jadi beliau ini dari Microsoft, jadi merancang sebuah, menyebutnya dengan gradient based learning applied to document recognition. Jadi beliau merancang sebuah model yang dapat mengenali bentuk dari dokumen yang kita sebut sebenarnya nanti akhirnya merupakan model convolutional neural network. Ini pada tahun 1998. Kalau kita lihat memang convolutional neural network ini awalnya mulai booming lagi pada tahun 2012 ini berdasarkan papernya AlexNet yang disebut strukturnya itu AlexNet dengan judul paper ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Network, di mana ternyata arsitektur AlexNet ini, arsitektur yang baru ini menunjukkan performa yang bisa acceptable di lapangan nantinya. Dengan kemampuan komputasi sekarang dari performa komputer sudah semakin tinggi, sehingga memungkinkan para perancang arsitektur AI ini bisa men-stack arsitekturnya lebih dalam lagi dengan proses yang lebih panjang, sehingga mendapatkan akurasi yang lebih tinggi dengan error yang lebih rendah. Jadi kalau hari ini kita bisa lihat banyak sekali penggunaan convolutional neural network juga untuk mengenali sebuah objek, mengklasifikasikan. Ini kalau kita lihat sudah banyak digunakan. Ini juga beberapa contohnya bisa dilihat sendiri. Kita beberapa fungsi convolutional neural network itu digunakan untuk mengenali sebuah gambar. Untuk saat ini juga banyak yang mengerjakan untuk human pose. Di kita sendiri sedang juga mencoba mengembangkan untuk high risk pose, di mana pose dari para pekerja itu apakah dia berbahaya. Kalau kita lihat kita bisa dapat dari join-join manusianya sendiri. Sementara itu sekarang juga sudah mulai berkembang ini image captioning, di mana computer vision tidak hanya bisa mengenali sebuah gambar, tapi juga bisa memahami sebuah gambar. Jadi kalau kita lihat ini image captioning awalnya tahun 2015 yang diajukan oleh Vinyl. Seperti contoh di bawah ini, kalau computer vision itu bisa menjelaskan bahwa ada teddy bear yang duduk di rumput. Jadi nanti strukturnya dia menggunakan dua, yang satu CNN untuk memproses gambarnya, yang kedua itu LSTM yang biasa digunakan untuk memproses sebuah kalimat, sehingga digabungkan dengan di training berbarengan, sehingga muncullah teknologi image captioning. Hanya beberapa memang errornya nanti akan beragam, sehingga bisa saja errornya dari klasifikasi kelas kah, misalkan klasifikasi objek yang ada di dalam gambar tersebut, ataukah errornya berdasarkan kalimat yang di-generate oleh AI. Yang ramai juga sekarang yaitu GAN, Generative Adversarial Neural Network, di mana biasanya kalau kita lihat tadi CNN itu memproses sebuah citra menjadi sebuah kelas. Sekarang kalau di GAN ini kita punya
sebuah data noise random yang akan di-generate menggunakan deconvolutional neural network sehingga akan menjadi gambar baru. Di gambar ini yang akan muncul berdasarkan data latihnya tadi. Jadi kalau kita lihat di sini ada discriminator dan generator. Generator fungsinya mendekonvolusi dari random noise tersebut akan menghasilkan sebuah citra. Dan discriminator ini akan menentukan seberapa errorkah gambar yang dihasilkan oleh generator, seberapa berbedakah dengan real face. Jadi nanti si discriminator ini akan mengembalikan sebuah boolean apakah dia fake atau dia real. Kalau dia fake, maka akan diperbaiki bobot-bobot deconvolution dan neural network-nya sehingga nanti gambar yang dihasilkan oleh generator itu dianggap real oleh discriminator. Sementara itu sebenarnya apa sih proses konvolusional sendiri? Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi pada gambar kalau kita konvolusikan. Ini kalau saya kasih ilustrasi sebenarnya konvolusional proses ini merupakan operasi matematika sederhana konvolusi. Di mana kalau saya punya image I yang ini, yang pekerja ini, dengan filter K, di mana filter K ini merupakan sebuah bobot, yang akan dikonvolusikan menggeser pada nilai image I sehingga semua pixel pada image I akan terkonvolusikan dengan filter K. Di mana filter K ini merupakan kelompok dari bobot yang akan diupdate terus-menerus. Jadi ini biasanya gambar yang direpresentasikan dalam komputer merupakan 3 channel yaitu RGB. Biasanya data yang kita gunakan banyak itu RGB. Sehingga kalau kita lihat memang hasil konvolusinya ini nanti akan memunculkan resultan yang lebih besar ketika data filternya, data K-nya ini mirip dengan data I-nya. Sehingga nanti objek yang merupakan bagian yang ingin dikenal ini lebih mirip lagi. Sementara ini ada juga setelah proses konvolusi kita masuk pooling proses, di mana pooling proses tersendiri itu membuat representasi yang lebih kecil dan lebih cepat nanti proses perhitungannya. Jadi kalau kita lihat saya punya data dengan ukuran 224, mendownsamplingnya sehingga menjadi 112, namun tidak menghilangkan informasi yang ada dalam gambar tersebut. Beberapa pooling sendiri ada yang menggunakan max pooling, min pooling, dan average pooling. Namun umumnya biasanya menggunakan max pooling dan average pooling. Jadi kalau kita lihat, kalau saya punya data citra seperti ini, di mana akan di pooling dengan max pooling, dengan stride 2, dengan filter pergeserannya 2, maka kita lihat kalau dalam 4 row dan kolom ini, pertama akan didapatkan nilai 6. Sementara itu perbedaannya dengan machine learning antara deep learning sendiri adalah bahwa kalau di dalam machine learning atau kita menyebutnya machine learning ini digunakan untuk mengklasifikasikan dari fitur yang sudah didapat. Jadi memang kalau secara konvensional teknik-teknik image processing biasanya akan menghasilkan sebuah fitur kemudian akan diklasifikasikan menggunakan machine learning. Sementara kalau dalam deep learning sendiri kita sudah tidak perlu memilih fitur apa yang dihasilkan sehingga proses citra yang dilakukan ini hanya terjadi dalam satu pipeline. Jadi kalau kita lihat arsitekturnya sendiri, kita lihat ini juga merupakan bagian neural network sebenarnya hanya dalam proses konvolusi. Jadi saya punya input gambar, kemudian ada filter K konvolusi yang akan melakukan proses konvolusi di sini akan menghasilkan sebuah gambar baru dengan fungsi activation tadi, kemudian di pooling sehingga size dari datanya lebih kecil, kemudian dikonvolusi lagi, di pooling lagi, konvolusi lagi, kemudian data terakhir hasil konvolusinya akan di flatten, kita nyebutnya jadi datanya di dalam yang awalnya dalam bentuk array 3 dimensi. Array 3 dimensi ini akan diubah menjadi array 1 dimensi berupa data, dan datanya ini akan masuk ke dalam struktur neural network yang biasa seperti tadi kita lihat di awal.
kita menyebutnya biasanya fully connected layer, di mana fungsi bagian awal ini merupakan untuk mendapat fitur dari sebuah gambar, dan fully connected layer ini merupakan bagian klasifikasi dari gambar tersebut. Jikalau kita ingat tadi bahwa Habermas menyatakan terdapat beberapa layer pada pemrosesan data yang merespon beberapa pattern yang distimulus pada kucing. Ternyata kalau kita lihat pada VGG 16 ini merupakan nama sebuah model dari convolutional neural network. Ini terdapat low level feature, mid level, dan high level. Sehingga nanti setelah high level ini bisa memisahkan berdasarkan kelas-kelas yang ada. Jadi kalau kita lihat mungkin beberapa filter, kalau saya punya gambar ini bumper mobil sebenarnya. Mungkin bumper mobil bagian dari filter yang kita sudah rancang, yang sudah di training tadi itu merupakan gambar yang sama dengan bumper mobil ini, sehingga resultannya nanti akan menghasilkan gambar yang lebih jelas lagi dari si objeknya. Jadi beberapa filter akan merepresentasikan beberapa bagian dari image yang ingin dikenali dan sudah di training sebelumnya. Sehingga nanti hasil resultannya akan lebih besar. Kalau kita lihat ini mungkin gambarnya mirip, sehingga bentuk bumper ini akan muncul hasil dari konvolusi antara filter dengan image. Sehingga kalau secara umum memang layer konvolusi bisa kita lihat bernama konvolusi, dari sebuah gambar dikonvolusikan, kemudian masuk fungsi aktivasi, kemudian dikonvolusi lagi, masuk fungsi aktivasi, kemudian ada pooling proses, seperti itu terus di stack sehingga mendapatkan fitur yang lebih baik. Kemudian baru masuk fully connected layer dan kita akan dapatkan kelas-kelas. Sementara itu berdasarkan perkembangannya pada tahun 2012 kita lihat AlexNet ini sebenarnya dalam kompetisi ImageNet Large Scale Visual Recognition ini, di mana para perancang ditantang untuk mengklasifikasikan 90 kelas. Pada tahun 2012 ini error yang dihasilkan oleh AlexNet ini sebesar 16,4. Sementara itu pada tahun 2014 ini Simoian Karen yang merancang dengan model bernama VGG memiliki 19 layer, jadi layer lebih banyak daripada AlexNet. AlexNet ini 8 layer. Dengan memiliki 19 layer ternyata loss atau error yang dihasilkan jauh lebih kecil, yaitu 7,3. Kemudian tahun 2014 juga ada GoogleNet dengan jumlah layer yang lebih banyak. Dengan 22 layer ternyata loss-nya juga dihasilkan lebih sedikit. Kemudian tahun 2015 muncul namanya ResNet, ini residual network dengan loss yang lebih kecil. Nah, ternyata sekarang ada lagi yang baru mode tahun 2019 ini dari Ming Sing Tan. Kalau kita lihat ini nama modelnya disebutnya Efficient Network karena memang Efficient Net ini dirancang dalam proses optimasi antara speed dengan akurasi. Bahwa kita lihat hasil akurasi yang dihasilkan memang jauh lebih baik ketimbang model-model yang sudah dirancang sebelumnya. Sehingga banyak orang untuk saat ini menggunakan atau memanfaatkan model Efficient Net yang sudah dirancang oleh Ming Sing Tan. Beberapa framework sendiri untuk pengembangan AI sebenarnya beberapa sudah yang paling umum atau banyak digunakan oleh orang-orang yaitu Python, biasanya bahasa yang programming yang digunakan, atau R, bahasa R. Sementara itu ada juga TensorFlow. TensorFlow merupakan framework AI yang dikembangkan oleh Google. Ada juga PyTorch, ini PyTorch yang digunakan oleh Tesla dan kawan-kawan di MXNet dan Keras. Banyak lagi sebenarnya framework yang bisa digunakan untuk membangun sebuah AI.
Jadi kalau kita lihat memang bagaimana prosesnya sebenarnya dari awal sampai tahap produksi untuk computer vision berbasis artificial intelligence, kita tentukan dulu sebetulnya seperti di awal apakah tugasnya merupakan klasifikasi, apakah recognition ataukah dia segmentation, sehingga kita tentukan nanti model yang akan bisa digunakan. Kemudian biasanya kita akan kumpulkan dulu dataset yang dibutuhkan. Misalkan kalau kita ingin mengenali beberapa kelas pada hewan, kita kumpulkan dulu gambar-gambarnya. Kemudian di pre-processing, biasanya kalau untuk klasifikasi kita bagi beberapa folder untuk kelasnya. Atau untuk recognition, biasanya kita kasih labeling, kita tandai untuk komputer di mana objeknya berada. Kemudian kita pilih modelnya. Tadi ada beberapa pilihan kalau klasifikasi, ada VGGNet, ada AlexNet, ataukah menggunakan ResNet atau GoogleNet. Setelah memilih model, kita akan training si model. Dari training si model ini kita bisa pilih performa yang diinginkan, nantinya yang akan kita pantau apakah kita menggunakan akurasi ataukah kita lihat berdasarkan error. Kemudian kita akan evaluasi si modelnya nanti. Seperti ini misalkan saya punya dataset yang ingin membedakan sebuah 3 kelas, ini ada anjing, kucing, dan kuda. Biasanya karena komputer sangat numerik sehingga kita harus decode dia menjadi beberapa kelas. Misalkan untuk anjing ini kita bagi menjadi 100, untuk kucing itu 010, sementara untuk kuda 001. Nah, dari data image yang kita kumpulkan ini akan dibagi menjadi 2 data, yaitu untuk data training dan data testing. Ini biasanya rasionya orang-orang ada yang menggunakan 90% untuk data training, untuk data testing 10%, atau 80-20, 70-30 biasanya. Dan tidak ada aturannya, memang harus dicoba-coba biasanya. Kalau memang memiliki data yang banyak, biasanya kalau di atas 10.000 kita bisa menggunakan rasio 70-30. Atau kalaupun datanya sedikit, kita biasanya membaginya dalam rasio 90-10 atau 80-20. Kemudian ada juga teknik yang dilakukan sebelum gambar itu masuk ke proses training. Biasanya kita augmentasikan dulu dia sehingga nanti computer vision si model AI-nya ini akan lebih robust, lebih stabil, dia tidak terganggu dengan pencahayaan ataupun deformasi, perubahan bentuk dari objek. Jadi kalau kita lihat ini image augmentation, biasanya objek si image-nya ini akan di-rotate atau di-blur atau melakukan transformasi yang lain pada image, sehingga nanti memang data image yang dihasilkan akan lebih banyak dan model AI ini akan lebih robust sehingga tidak terganggu jika objek yang ada di dalam image ini berubah deformasi kah atau terganggu pencahayaan kah, sehingga si model ini lebih stabil, dia bisa mengenali sebuah objek karena memang sudah menerima data yang sudah diaugmentasi sebelumnya untuk mencoba meniru kondisi yang mungkin saja terjadi ketika model melakukan prediksi secara real time. Yang harus diperhatikan juga memang kalau dalam kita mentraining sebuah model AI itu adalah prosesnya biasanya lama, tergantung kelas juga dan tergantung jumlah dataset yang kita gunakan. Ternyata menunjukkan bahwa kalau model terlalu lama di training itu akan menyebabkan dia overfitting. Overfitting ini sebuah analogi ketika model cenderung mengenali data yang sudah di training, sehingga kalau ada data baru yang bukan data training ini akan salah prediksi. Sementara kalau underfitting memang performanya di bawah, di mana trainingnya belum komplit, namun sebenarnya errornya masih bisa turun, sehingga model secara general tidak bisa mengenali sebuah data. Sehingga untuk menghindari overfitting adalah biasanya kita setiap
melakukan training akan dilakukan validasi menggunakan data test yang sudah kita bagi tadi. Jadi setiap proses training akan dipantau juga dengan data validasi. Jadi proses validasi ini menggunakan data yang belum dilihat oleh model sebelumnya. Sehingga nanti ketika error dari proses training ini semakin menurun, sementara error dari validation ini semakin meningkat, kita tahu bahwa model sudah mulai overfitting. Beberapa performance index yang biasanya digunakan untuk AI sendiri adalah presisi, akurasi, ada sensitivity, atau biasanya ada yang juga menggunakan F1 score, atau error. Hanya memang biasanya kalau untuk masyarakat umum kita mengenalinya menggunakan error. Namun biasanya komunitas AI sendiri menyebutnya loss. Karena loss ini menggambarkan seberapa stabil model AI dapat mengenali sebuah data. Bukan hanya berdasarkan akurasi, karena akurasi nanti keluarannya hanya berdasarkan true positif dan true negatif, atau false positif, false negatif, sehingga bentuknya 0101, sementara kalau loss itu memang berupa nilai analog, kita bisa lihat seberapa jauh dia meleset melakukan prediksinya. Iya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Silakan. Saya kembali lagi ke Pak Edi. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Zakaria atas penyampaian materinya yang sangat detail nih, sangat banyak ya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Kita lihat dulu nih pertanyaan-pertanyaan dari chat ya. Kita tunggu ini pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ini masih sedikit ini pertanyaan ini. Acara kita masih 1 jam lagi, 16.30 sampai 17.30. Pertanyaan pertama nih dari Pak Pandu Santoso ya. Apakah sistem ini juga bisa digunakan sebagai PPE detektor untuk penggunaan di industri oil dan gas? Ya betul, Pak. Untuk saat ini memang bisa kita memang merancangnya berdasarkan dataset yang kita kumpulkan. Jadi biasanya beberapa request itu misalkan kalau di building konstruksi sendiri kan memang ada tipe PPE yang beragam, atau kalau di konstruksi biasanya ada full body harness ataukah sepatu. Jadi memang objeknya bisa disesuaikan. Jadi memang kita bisa masuk untuk oil and gas PPE-nya sendiri. Baik, berikutnya lagi pertanyaan dari Pak Meyanto Iko Sulistyo. Bahasa pemrograman apa saja yang digunakan dalam computer vision? Untuk sekarang yang banyak digunakan orang itu Python sebenarnya. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya apa kalau kita menggunakan bahasa yang banyak digunakan orang ini, lebih banyak package library-nya nanti untuk mengembangkannya juga lebih mudah. Namun tidak terbatas dari situ, ada juga yang menggunakan Java atau bahasa R, itu juga sudah mulai. Jadi kalau TensorFlow sendiri yang punyanya Google, framework-nya itu sudah mulai masuk ke Java, dan sehingga bisa digunakan nanti di aplikasi-aplikasi Android. Karena kita tahu sendiri sekarang juga HP-HP semakin canggih, kemampuan HP Android kita semakin kuat, sehingga beberapa developer sudah mencoba memasukkan TensorFlow atau model AI ke dalam Android. Baik, berikutnya pertanyaan dari masih Pak Pandu Santoso lagi. Computer vision apa bisa digunakan untuk vapor cloud kebocoran gas pada perpipaan di oil and gas industry? Sebenarnya untuk kebocoran gas ini sebenarnya computer vision ini bisa mendetek selama manusia pun sebenarnya bisa melihat perbedaannya, karena yang diambil itu dari citra yang dihasilkan kamera sebenarnya. Kalau memang gasnya bisa terlihat
oleh kamera, si computer vision bakal bisa mendeteksi itu. Tapi kalau memang gasnya itu gas murni yang tidak terlihat oleh kamera, ya computer vision tidak akan bisa mengenali kebocoran gas karena diambil memang dari data citranya. Mungkin kalau ada kamera yang bisa secara baik menangkap itu, bisa diproses oleh computer vision. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Andi. Izin bertanya, untuk membuat dataset sendiri, aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan agar tidak terjadi overfitting atau underfitting? Biasanya kalau data sendiri kita nyebutnya data secondary, dan itu biasanya komposisinya tidak lebih banyak dari dataset yang kita kumpulkan di lapangan. Yang pasti memang kita harus validasi secara manual apakah datanya memang tepat dan cocok untuk saya kasih case, misalkan kita mau deteksi APD, PPI. Apakah data PPI yang kita ambil di lapangan ini memang kelasnya cocok dengan kelas PPI yang ada di lapangan nanti? Jangan-jangan mungkin datanya tidak sesuai kelasnya dengan yang mau kita running di lapangan nanti. Sementara kalau untuk mencegah overfitting sendiri, biasanya agar tidak cepat terjadi overfitting, kita perlu data yang sebanyak-banyak. Baik, berikutnya dari Pak Banggas Silalahi. Pak Zakaria, untuk AI dalam condition monitoring vibrasi, apakah bisa kita aplikasikan? Saya punya data online, real time, dan data offline, manual. Ambil data dengan sensor portable. Data time series, amplitude, dan time biasa saya munculkan. Untuk membuat AI bagaimana ya, misalnya untuk mengetahui dengan amplitude tinggi, dengan time seriesnya ada impact, maka ada kerusakan bearing. Mohon bantuannya. Beberapa kemarin juga kita teman-teman mungkin dari labnya Pak Edi, beberapa itu mahasiswinya Pak Edi kan ada di kelas saya di TF ITB juga mengerjakan tentang vibrasi itu, Pak. Jadi gitu ya. namanya Henny, kenapa mahasiswi iya, Bapak nanya iya. tentang bagaimana vibrasi, apakah kita bisa mengenali kita nyebutnya kejanggalan dari sebuah data. Itu sangat bisa. Sekarang banyak juga yang mengembangkan menggunakan AI atau machine learning yang di training untuk time series, sehingga nanti apakah terjadi anomali dari sebuah data yang muncul, sehingga kalau terjadi perubahan amplitude dari sebuah vibration itu bisa kelihatan nanti apakah terjadi kerusakan di bearing kah atau di manakah. Itu sangat bisa diprediksi. Biasanya digunakan pengembangannya nanti untuk predictive maintenance untuk mencegah terjadinya kerusakan. Baik, ini dari Pak Andi lagi nih, tanya kembali, untuk deteksi objek dengan ukuran kecil, apakah ada trik khusus? Kalau trik khususnya biasanya kita pakai resolusi kamera dengan resolusi kamera yang lebih baik biasanya. Untuk standarnya kita biasanya harus Full HD, jadi hasil resolusi gambar yang dihasilkan nanti 1920 kali 1080. Jadi objek kecil pun sebenarnya nanti masuk bagian pikselnya masih kedapatnya lebih besar. Dengan ketajaman yang lebih baik, apakah sensor kameranya 5 megapiksel kah, jadi memang ada triknya biasanya di kamera. Selain itu juga pemilihan model. Jadi kalau untuk di detection nanti ada beberapa cara, seperti apakah kita menggunakan region based atau kita pakai single shot detector. Nah, itu bisa di-considerate untuk memilih model yang bisa mendeteksi objek yang lebih kecil. Baik. Berikutnya ini dari Pak Ramadhani Ikhlasul Amal ingin bertanya, apakah computer vision dapat dilakukan di software MATLAB? Bisa kok, bisa. Sekarang MATLAB punya toolbox sendiri sebenarnya untuk computer vision dan artificial neural network, kalau nggak salah juga sudah ada toolboxnya. Jadi rekan-rekan bisa cek nanti di MATLAB, sudah ada toolboxnya. Mungkin kalau nggak salah mulai dari MATLAB 2017 itu sudah ada kalau untuk computer vision.
Berikutnya dari Pak Indro Artono. Bagaimana dapatkah computer vision membedakan antara objek real dengan gambar? Misalkan membedakan orang dengan gambar orang. Ya, beberapa memang hasil dari computer vision ini memang masih bisa diakali dari menggunakan gambar. Yang banyak contohnya itu kalau untuk face recognition misalkan. Face recognition kadang kita print muka yang sudah terkenali gitu, kalau kita kasih ke kamera memang computer vision masih bisa diakali seperti itu. Namun memang beberapa trik misalkan untuk gambar orang, contohnya kalau kita bisa mencakup dataset yang lebih baik dari beberapa sudut dengan deformasi, itu harusnya bisa lebih baik hasil prediksinya. Untuk kalau nggak salah biasanya ada trik juga dataset yang kita masukkan nanti ada berupa dataset kalau untuk orang misalkan supaya dia tidak mendeteksi patung, jadi kita masukkan lagi dia kelas patung, atau biar dia tidak mengenali kalau ini gambar, kita masukkan lagi dia dataset dengan kelas gambar, sehingga nanti bisa bedakan ini gambar, ini orang beneran. Baik, berikutnya dari Pak Budi Irawan. Saat ini untuk computer vision sudah banyak beralih dari handcrafted approach ke deep learning. Pertanyaannya, 1. Seberapa besar resource perangkat keras, CPU, GPU, TPU yang dibutuhkan? Pertanyaan nomor 1 dulu, Pak. Oh iya, Pak. Ada 3 ini. Kalau di kita itu memang untuk, jadi kalau sistem yang kita berikan merupakan berupa web server, jadi kita jual server yang memang ready to use untuk AI. Nah, seberapa resource besar memang kalau dibandingkan dengan teknik konvensional memang lebih besar, karena AI dan deep learning membutuhkan komputasi yang lebih berat. Hanya seberapa besar kan nanti tergantung kebutuhan, apakah kita mau men-treat dia membutuhkan akurasi dengan speed yang lebih cepat, ataukah hanya membutuhkan akurasi tapi tidak membutuhkan speed yang cepat. Itu kita bisa balancing di sana nanti, sehingga hardware-nya juga tidak begitu besar nanti resource-nya. Dan berdasarkan jumlah kamera juga, biasanya kalau emang hanya beberapa titik kamera saja nggak butuh resource yang begitu besar. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Apa akibatnya apabila dataset yang dimiliki jumlahnya sangat terbatas? Katakanlah terjadi overfit. Kalau datasetnya terbatas, biasanya ketika model dikasih data yang baru yang belum dimiliki, maka biasanya hasil prediksi dari model akan error, akan salah. Jadi memang dibutuhkan data yang lebih banyak. Jadi kalau kita tes dia dengan, setelah di training dengan data yang terbatas, lalu kita tes lagi dia dengan data yang baru, itu pasti akurasinya akan jauh berbeda, akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kita mentraining dia dengan data yang lebih banyak. Karena si AI sendiri kan sebenarnya persama matematik yang bakal cenderung mengikuti data yang telah dilatih. Baik, berikutnya nomor 3. Apabila kita sudah mengimplementasikan deep learning, apakah masih dibutuhkan pre-processing? Terima kasih. Biasanya pre-processing hanya di dalam proses training saja. Jadi kalau kita lihat misalkan, karena si deep learning sendiri kalau pre-processing dalam proses prediksinya memang arsitekturnya sudah menerimanya bentuknya RGB. Jadi kalau kita misalkan grayscale kan dulu dia, nanti dia nggak akan cocok, atau pre-processing yang lain untuk menerima fitur baru sudah tidak dibutuhkan. Jadi pre-processing biasanya hanya dilakukan sebelum proses pada saat proses training, dan pre-processing yang digunakan hanya image augmentation biasanya supaya lebih robust. Baik, ini yang di chat ini sudah habis nih Pak. Ini nunggu lagi nih pertanyaan dari para yang hadir di sini. Ditunggu nih pertanyaannya ini. Sambil nunggu pertanyaannya, saya juga ingin bertanya nih, dari tahun berapa nih Pak Zakaria ini memutuskan
kehidupannya itu di computer vision ini? Sebenarnya seperti terjebak, Pak. Dari S1 Oh, dulu terjebak. Ini tersesat atau enggak ini, Pak? tersesat yang baik sepertinya, Pak. Iya, iya. Jadi awalnya dulu memang waktu S1 inginnya ngerjakan kontrol robotik karena basic saya memang robotik awalnya. Hanya terlihatnya memang dulu kata dosen di Telkom nanti terlalu biasa kalau topik tugas akhirnya hanya mengerjakan kontrol untuk robot. Akhirnya ditambahkanlah waktu itu hanya color aja kita bisa ngenalin objek berdasarkan color. Kemudian memang setelah lulus S1 nggak lama kerja di bidang robotik. Kemudian mungkin tahun 2017 itu saya memang punya kenalan di dunia konstruksi dan mereka cerita punya problem itu bahwa pekerja-pekerjanya itu sering melanggar penggunaan PPE. Akhirnya saya coba pikirkan kayaknya dulu pernah belajar sedikit tentang artificial intelligence dan bisa diterapkan. Ya kelanjutan sampai sekarang karena ada request. Oh, ini sepertinya kebetulan atau enggak ini? Atau sudah ada grand design Pak, dari atas sana maksudnya? Sepertinya Pak, karena memang akhirnya untuk tesis sendiri pun saya ambil topik tentang optimasi deep learning-nya. Karena maksudnya sekalian aja kita kembangin produk dan jadikan sebagai tesis supaya sekali ngerjain lah maksudnya. Oke. Jadi ini lebih banyak di konstruksi atau apa? Ini tadi kan awalnya itu ketemu dengan kawan. Ini ada apa? Ternyata di konstruksi ada kebutuhan. Ini seperti ini akan lebih efektif kalau diselesaikannya dengan menggunakan computer vision, kan? Itu dikonstruksi ya. Ini foto di flyer kan, oh ini dikonstruksi ada juga. Tapi kan terus ada juga selain dikonstruksi ya. Jadi misalkan oh ini 2017 belum ada COVID gitu kan. Betul. Nah, terus kemudian di flyer itu juga ada ini kan ya apa masker detection gitu kan. Ini juga gimana? Ini ada request juga nih tentang hal itu atau gimana itu? Itu memang karena melihat peluangnya sebenarnya yang besar di pandemik ini karena kebetulan waktu awal-awal ketika PSBB market kita konstruksi ini berhenti semua, beberapa tutup sehingga kita harus mikirkan solusi bagaimana supaya survive. Akhirnya seperti request untuk max detection juga lumayan banyak akhirnya dikembangkan. Hanya tidak terbatas di situ, kita juga pernah sama LG sekarang produksi TV itu yang kita untuk detect defect di sana pada produksi TV-nya. Jadi pabrik juga sudah mulai masuk untuk defect. Biasanya kalau di pabrik minta defect dan defect-nya tergantung di sana. Dan kalau untuk TV tadi kita lihat untuk gap, apakah antara TV dengan back cover-nya apakah ada gap yang harusnya itu operator itu melihat itu gap, tapi kita tahu kalau operator tuh ya udahlah lewat aja gitu supaya lebih cepat. Akhirnya dibutuhkan sistem computer vision memang untuk deteksi. Kita juga sama Nike sekarang untuk produksi sepatu itu kita menggunakan teknik yang awal itu segmentation sehingga dapat pixel bentuk dari insole-nya, jadi mereka sudah punya robot dan mau menggunakan itu buat entah proses penjahitan atau apa. Jadi ada banyak ininya juga ya, ada ketemu hikmah juga. Ini pertama kali konstruksi, wah ada COVID, konstruksi macet, wah gimana lagi nih cara ternyata ada request lagi di ini ya deteksi masker gitu ya. Itu yang memerlukan apa sistem seperti itu apa? Kalau konstruksi tadi kan, wah ini perusahaan-perusahaan bidang konstruksi ya. Ini kalau yang masker ini umum kantor biasanya, atau apa rumah sakit atau memang tempat kerumunan orang banyak? Umum sebenarnya Pak, kalau untuk masker sendiri umum biasanya kemarin kita pasang juga di kantor Telkom di BDV yang di GGR Kalong, itu kita juga pasang di sana karena startup kita di bawah Telkom juga, jadi kita pasang di sana. Atau di kantor-kantor juga pasang biasanya karena kebutuhan. Pengembangannya memang sekarang kita coba
alihkan si AI ini untuk masuk Android sehingga nanti user tuh nggak perlu lagi beli kamera atau kita harus datang instalasi kamera dengan komputernya, sehingga bisa user tinggal install aja kalau ada Android nggak pakai dan dipakai buat monitoring, jadi tinggal taruh HP, install aplikasinya, bisa running. Baik, ini muncul banyak pertanyaan lagi. Jadi saya istirahat dulu memikirkan pertanyaan ini, nanti kalau habis saya berpikir lagi. Ini dari Pak Pandu Santoso lagi. Mohon izin bertanya, untuk lingkup AI terutama deep learner, apakah diperlukan pendukung pengetahuan metode statistic regression atau matematika chaos? Enggak sih, Pak. Dia karena modelnya black box dan training sendiri, biasanya kebutuhan untuk pengembangan hanya ya punya pengalaman programming aja, mungkin bisa belajar juga malah bahasa programming, jadi tidak dibutuhkan sub-sub itu. Hanya biasanya yang dibutuhkan memang basic image processing, sehingga nanti ganti bentuk data untuk computer vision seperti apa pengaruhnya kalau data image-nya berubah. Karena kalau memang bentuk datanya angka dan toolnya yang dipakai machine learning, memang tool machine learning ini lebih statistikal, sehingga kita juga mungkin membutuhkan teori-teori matematika yang probabilistik lah, yang lebih mendukung sehingga kita paham sebenarnya modelnya apa. Kalau yang tentang representasi data image tadi itu gimana ini Pak? Bagaimana image 3 dimensi direpresentasikan dengan satu data? Ini datanya bentuknya seperti apa itu? Kalau image sendiri tadi memang kita direpresentasikannya dalam bentuk array, sebenarnya array 3 dimensi. Jadi dia punya data array RGB, ada 3 channel. Jadi array dengan 2 dimensi yang ditumpuk jadi 3, jadi volume nantinya. Jadi ada nilai red-nya, nah green-nya dan blue-nya. Karena itu primary color. Jadi bentuknya sebenarnya datanya data array aja. Bedanya dengan apa? 2 dimensi sama 3 dimensi. 2 dimensi kan sama juga. Dia ada koordinat sama ada warna, itu kan? Ya. Sekarang kalau dia 3 dimensi kan kedalaman atau gimana? Nah itu kalau 2 dimensi hanya koordinat saja dan isinya kan cuma satu nilai biasanya. Jadi biasanya dia cuma punya satu channel saja. Misalkan data grayscale, jadi dia punya data derajat keabuan pada fungsi koordinat. Sementara kalau dia 3 channel, misalkan kita punya nilai R, GB-nya untuk tiap koordinat. Nah parameter kombinasi RGB-nya ini yang merepresentasikan warna aslinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan dari Pak Andi. Izin bertanya, apakah untuk kasus deteksi PPE berbasis cloud system atau edge computing, ini yang deteksi PPE tadi itu menggunakan cloud atau dengan edge computing, Pak? Kalau untuk sekarang kita untuk produksi memang masih lokal. Kenapa? Karena untuk cloud itu kita menghitung cost-nya itu yang nggak masuk harga jualnya nanti kalau memang harus masuk cloud. Memang data-data, misalkan kalau di kita ada fitur seperti kalau ada pelanggaran nanti data image-nya terrecord dan jumlah pelanggarnya dihitung. Nah itu datanya memang masuk ke database. Sementara kalau data real time image-nya, bandwidth yang dikirim itu nggak kita proses komputasi di cloud karena cost-nya terlalu besar pertama, terus juga bandwidth-nya juga terlalu besar karena dibutuhkan real time. Kecuali memang kebutuhannya tidak perlu real time gitu, hanya beberapa selang dia melakukan proses deteksi, itu kita masih bisa mereduce cost-nya. Ini untuk saat ini cost-nya tidak masuk sehingga kita menawarkannya tetap lokal. Ya, ini tadi sudah menjawab yang pertanyaan berikutnya belum ya? Kalau berbasis cloud system bagaimana mengatasi bandwidth? Atau ada request khusus dari pihak user hanya mengambil gambar per 10 menit misalnya? Ya, seperti itu biasanya. Kalau untuk kita ke cloud, kita mengakali bandwidth-nya seperti itu. Entah image-nya kita kompres dulu, hanya nanti akurasinya turun kalau kita kompres si datanya.
Apakah image dikompres dulu itu mengurangi bandwidth atau memang data streamingnya tidak real time, hanya dilakukan beberapa kali, sehingga lebih murah resource-nya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Heldiansyah. Terima kasih sharing yang luar biasa, advance Pak Zakaria. Saya ada pertanyaan, ada berapa nih? 2 pertanyaan, tapi panjang nih kalimatnya Pak. Pertanyaan nomor 1, implementasi PPE bisa dipantau melalui kamera CCTV. Device yang Pak Zakaria gunakan apakah membedakan jenis PPE dari jarak jauh yang tidak terpantau CCTV atau pemantauannya bisa dilakukan di area yang pencahayaannya kurang, misalnya malam hari atau confined space? Ya, biasanya kita di area-area tertutup kah, itu juga enggak kita pasang, atau di area-area kerja sebenarnya memang walaupun sudah di CCTV ini, pekerja kalau memang tidak terrecord datanya ketika dia melakukan pelanggaran, ya kita tahu kalau di HSE, kalau di konstruksi itu memang tidak dipantau secara 24 jam gitu, secara manual untuk monitoring sebenarnya di CCTV. Sementara kalau sistem kita memang sudah otomatis nge-record kalau ada pelanggaran PPE, dan itu juga bisa walaupun malam hari sistem kita bisa ngedeteksi kalau terjadi pelanggaran. Jadi walaupun gelap pun, karena nanti kalau dia gelap kurang cahaya, biasanya CCTV itu hasilnya menggunakan inframerah sehingga datanya jadi abu-abu, dan model kita masih bisa mengenalin objek di situ. Baik, pertanyaan nomor 2, apakah computer vision bisa juga digunakan untuk membedakan jenis tumpahan minyak di laut lewat udara? Jenis tumpahan minyak maksudnya gimana Pak? Jenis... Ya, kalau ada minyak tumpah di laut, bisa nggak misalkan pakai drone, ini ada minyak, ini nggak ada minyak. Oh ya, itu bisa, bahkan secara jelas kita bisa lihat perbedaan dari gambarnya sendiri, bisa. Di computer vision itu bisa banget. Baik, berikutnya dari Pak Budi Irawan. Mau bertanya lagi Pak Moderator, nih tadi sudah bertanya, tadi kaitannya dengan dataset tersedia, maka kita akan bagi untuk keperluan training dan testing. Ada beberapa teknik evaluasi dan validasi. Pertanyaan pertama, bagaimana melakukan pembagian porsi data-data tersebut sesuai pengalaman Mas Zakaria, dan metode validasi apa yang paling banyak dibutuhkan? Seperti tadi sebenarnya rasionya gimana tergantung jumlah data. Biasanya kalau memang data kita punya kebutuhannya, memang kalau berdasarkan pengalaman, biasanya kalau saya mau detect beberapa kelas, satu kelasnya biasanya kita butuhkan sekitar 7.000 gambar. Jadi bisa dihitung kalau kita si model AI-nya mau mendetek 3 kelas misalkan, kayak PPE misalkan helm, rompi, sepatu, sehingga kita butuh 7.000 kali 3, 21.000. Nah, itu kalau kita punya resource gambar yang banyak seperti itu, biasanya kita pakai 70-30%. Karena kita mau lihat sebenarnya ketika dia tidak menggunakan, kita mau validasi dia menggunakan data yang baru, apakah masih stabil dia, akurasinya apakah masih bagus. Sementara kalau memang datasetnya terbatas, ya kita kehilangan proses validasi yang baik ketika data testingnya kita kurangi. Tapi ini lebih baik karena model di training dengan dataset yang lebih banyak. Kalau tekniknya sendiri ya seperti tadi sebenarnya ya hanya dicek lagi datanya dengan data validasi. Nanti beberapa teknik sebenarnya ada seperti kayak cross fault validation, di mana datasetnya itu akan dibagi-bagi di fault beberapa, jadi diuji dengan data ini akan di training, kemudian data dengan fault kedua di training untuk melihat akurasi mana yang lebih bagus. Baik, pertanyaan nomor 2. Kemudian kaitannya dengan penentuan learning rate. Sebelum dilakukan pemodelan, bagaimana cara menentukannya? Karena bisa jadi nanti berkaitan dengan nilai akurasi yang dihasilkan dan lamanya proses iterasi. Terima kasih. Untuk penentuan learning rate biasanya digambarkan dengan seberapa besar
batch size yang kita gunakan. Jadi batch size ini sebenarnya misalkan kita menggunakan batch size-nya 24, jadi sekali training itu gambar yang kita masukkan ke model AI itu sebanyak 24. Semakin besar batch size-nya dia, semakin besar juga yang dibutuhkan nilai learning rate-nya. Jadi itu linear. Jadi kalau kita tambah batch size-nya perbesar nanti supaya tidak cepat overfit si model, kita menggunakan learning rate yang lebih besar. Tapi kalau kita mentraining dia dengan batch size-nya cuma 1, ya learning rate-nya harus diturunin. Hanya kalau memang terlalu kecil nanti kita memang harus coba-coba. Ketika dia learning rate-nya terlalu kecil juga model AI tidak bisa belajar. Kalau terlalu besar juga model AI-nya tidak bisa belajar juga, tidak stabil. Kalau sampai sekarang ini belum ada metode ya untuk optimasi learning rate tadi itu ya? Iya, Kan belum. ada misalnya seperti spot vector machine itu dia ada misalnya grid shot, nah gitu kan, dia bisa membantu mencarikan parameter yang paling bagusnya gitu ya. Nah, kalau di teknik yang lain seperti neural network, itu learning rate tadi itu belum ada itu cara yang bisa membantu kita gitu kan ya, mempercepat prosesnya itu. Oh ini learning rate-nya harusnya sekian gitu. Sementara ini ya baru beberapa research yang keluar seperti itu tadi, atau memang orang menggunakan stochastic gradient descent misalnya. Jadi ketika dia sudah terlalu lama di training, maka nilai learning rate-nya akan decay sehingga tidak kelewat trainingnya menjadi overfitting. Biasanya seperti itu sekarang. Karena sebenarnya memang seberapa besar, kalau kita merubahnya secara sedikit pun sebenarnya akurasinya tidak akan berubah. Hanya apakah titik optimalnya dia akan terlewat atau enggak. Nah, beberapa memang teknik yang digunakan hanya untuk mencegah terjadinya optimizer. Optimizer digunakan untuk mengupdate rule-nya supaya tidak overfit. Beberapa kayak stochastic gradient atau Adam optimizer itu digunakan untuk penentuan nilai juga. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Teguh Sunyoto. Aplikasi apa saja yang diterapkan untuk tilang elektronik? Apakah nanti ada errornya? Untuk tilang elektronik ya seperti tadi, kalau misalkan kita biasanya untuk tilang elektronik itu butuh kita tahu plate license-nya, itu juga pakai computer vision, jadi kita tahu siapa pelanggarnya. Kedua, proses pelanggarannya, apakah dia menggunakan HP atau dia melakukan pelanggaran yang lain, melewati rambu-rambu lalu lintas. Ya, itu juga bisa dideteksi sama computer vision. Kalau errornya sendiri sebenarnya pasti ada error. Kalau AI itu akurasinya tidak 100%, bahkan 99% aja kita sangat susah nyampe 99%. Jadi biasanya kita running di 97, 98. Jadi memang data yang dihasilkan sama AI itu kita tidak bisa mentah-mentah percaya 100%. Jadi biasanya ada layer lagi, yaitu yang memfiltering hasil output si AI. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Antonius J. Tias Prasetyo. Selamat sore Pak, izin bertanya, untuk satu program AI dapatkah multipurpose? Misalnya seperti gabungan antara search engine dengan computer vision. Bagaimana proses dan programnya? Apakah lebih advance? Biasanya untuk kebutuhan yang seperti itu biasanya dibikinnya paralel kalau kita lihat. Karena memang satu model AI hanya bisa melakukan satu tugas, itu keterbatasannya memang. Jadi biasanya kita paralelkan atau nanti trainingnya kita hitung bareng dia loss-nya seperti apa sehingga bisa di join. Itu yang terjadi di image captioning tadi. Kalau kita lihat dia bisa ngenalin kelasnya apa, terus juga dia bisa generate kalimat. Itu sebenarnya dari dua arsitektur AI yang berbeda digabungkan, hanya waktu trainingnya nanti loss-nya dihitung berbarengan. Baik, berikutnya Pak Muhammad Dayuf.
Selain algoritma backpropagation, ada lagi algoritma yang lain. Apakah BP lebih baik dari yang lain? Kalau secara praktikal memang orang-orang lebih cenderung menggunakan backpropagation. Sebenarnya banyak kalau kita training, misalkan kita update bobotnya dia dengan GA kah, itu juga bisa sebetulnya. Menggunakan tool-tool optimizer itu untuk mengupdate parameter, karena kan proses training sendiri menggunakan mengupdate bobot dari neural network. Jadi biasanya proses update-nya bisa beragam. Tapi memang orang untuk training sendiri ya pakai backpropagation karena sudah mencukupi, jadi lebih memilih seperti itu. Atau juga proses training juga ada, kalau memang kita bisa ngasih feedback ke AI bahwa dia melakukan kesalahan prediksi ketika dia running, itu kita bisa menggunakan unsupervised learning, di mana si model belajar ketika dia running terus-menerus. Itu bisa menggunakan reinforcement learning misalnya. Baik, berikutnya dari Pak Didit Widianto. Pernahkah menggunakan extreme learning machine? Ini pembelajarannya sangat cepat. Belum, Mbak. Saya baru dengar juga itu extreme machine learning, mungkin nanti kita coba baca-baca lagi. Saya belum pernah menggunakan juga untuk extreme machine learning. Baik, kita tunggu lagi nih pertanyaan dari para hadirin ini. Ya, sambil nunggu ya saya bertanya-tanya aja nih. Ini perusahaan yang dibangun oleh Pak Zakaria ini dari tahun berapa nih Pak? Gimana nih sejarahnya membuat perusahaan ini? Kita dari 2000 berapa ya? 2018 akhir sebenarnya, Pak. Itu ya sesudah ini ya ada request dari yang perusahaan konstruksi tadi. Betul, ya. Betul. Setelah ada request dari perusahaan konstruksi dan kita lihat prospeknya bagus karena sempat dapat award juga di ICSA. Itu kalau teman-teman konstruksi itu tahu tuh, ICSA itu Indonesian Construction Safety Award. Akhirnya untuk mengurus dan memudahkan legal, kita coba bentuk menjadi company dan bentuk startup sih sebenarnya, karena kita butuh investor, akhirnya kita ikut inkubator dari Telkom. Jadi ini induknya Telkom ini ya Pak ya? Inkubasi si investornya lah Pak. Investornya. Oh, ini inkubasinya lain ya. Ya. Apa selama waktu pertama-tama itu bagaimana membuat, karena perlu tim gitu. Nah ini timnya profilnya seperti apa nih? Profil tim yang dibangun oleh Pak Zakaria ini? Ya secara umum sebenarnya startup sendiri ya nggak boleh monoton. Jadi kita datang dari background yang berbeda-beda. Jadi memang ada member yang ahli di keuangan, di finance-nya untuk mengurus pembayaran, pajak segala macamnya, pricing, tahu. Terus juga ada dari marketingnya. Jadi timnya memang datang dengan background yang beragam. Ada engineer, ada saya sendiri di engineer-nya, ada di bagian marketingnya, ada di bagian finance-nya, seperti itu Pak. Jadi memang datangnya beragam. Oh beragam ya, kan ada juga yang misalkan nih sama-sama lulusan teknik fisika gitu kan, oh ini kita bikin yuk perusahaan gitu loh. Kalau dulu ini pengalaman gitu malah nggak bisa jualan Pak kalau orang teknik fisika semua. Oh gitu ya, pernah juga ya? Pernah sebelumnya, pernah coba mau ngembangin IoT tapi produknya jadi tapi nggak ada yang bisa jual, kan susah juga. Ya. Berapa orang nih timnya pada saat awal? Untuk awal kita berempat, sekarang ada dibantu 2 orang lagi dan 1 orang untuk support. Sekarang berapa orang? Mungkin sekitar 8. 8 ya? Yang engineeringnya berapa orang? 1, saya aja. 1, wah ini dimanjakan ini, nggak boleh pergi nih dari Terus kita juga jadi full stack karena sekarang mau pindah ke Android, jadi harus bangun lagi dari Android-nya karena awalnya memang web server dan ada kebutuhan. Jadi
Engineering satu aja lah, yang penting yang lain bisa jualan. Oh, ini yang utamanya jualannya ya ini ya. Iya, produknya bagus, kalau nggak ada yang jualan nggak laku juga produknya. Oke, ini apa rekomendasi dari Pak Didi Widianto tadi ya. Terima kasih Pak. Ini Kolaborasi Mas Zakaria dengan baca PF beberapa nih paper saudara karangan Firman. Huang Bin Huang ada di Google Scholar. ERM ini mirip super vector mesin. Nah, Nanti itu. saya coba baca papernya mungkin. Ya, ya, ya. Kemarin menarik karena yang EfficientNet itu baru keluar papernya 2019 dan ternyata state of the art akurasinya paling baik dari semuanya, akhirnya berbondong-bondong pada pakai model itu. Kita juga lagi coba itu, ternyata memang akurasinya bagus. Sedang mencoba ya? Kalau Ya, yang ya. ini mungkin nanti saya coba baca juga. Ya. Nah, sekarang aktivitas ininya apa fokusnya itu? Kalau engineering, developernya satu orang ini. Kalau sekarang memang paralel, jadi proses marketing tetap berlanjut, hanya memang karena pandemik kita nggak bisa. Kalau dulu sering memang kita door to door, direct penawaran produk misalnya ke project. Hanya sekarang diparalelkan dengan proses digital marketing via phone atau LinkedIn, internet. Sementara masih membahas strategi marketingnya diparalelkan dengan pengembangan sendiri kalau untuk migrasi ke Android untuk support aja sebenarnya. Jadi di kantor sendiri codingnya jarang sebenarnya, udah fokus ke marketing karena produk utamanya juga udah beres. Ada berapa jenis produk kalau yang sudah dibuat nih selama 2-3 tahun ini? Mungkin sekitar ada pertama yang max detection, kemudian PPE, terus defect, sama semantik itu yang segmentation mungkin ada 4. Nah, ada 4 item produk ini yang ditawarkan sampai sekarang ini. Ada 4 produk. 4 ya. Terus apa yang dari 4 ini cukup 4 ini ditawarkan, fokus 4 ini atau mungkin ada apa ingin mencari segmen lain yang mungkin lebih ada prospeknya itu, gimana itu? Ya, untuk saat ini memang kita lagi coba ke arah lebih ke B2C, gimana masyarakat supaya lebih paham teknologi ini, sehingga kita lagi migrasi coba, makanya seperti tadi max detection-nya mau coba dimasukkan ke fitur aplikasi Android seperti itu, karena marketnya lebih umum dan masyarakat sehingga bisa tahu ini yang dinamakan teknologi AI gitu. Ya. Oke, ini ditunggu loh, ini pertanyaan dari para peserta ini. Saya hanya mengisi aja, intermezzo aja ini. Silakan. Ini Pak Edi. Ya, silakan Pak Zainal. Ya. Ini nggak ada pertanyaan, nggak apa, cuma komentar aja. Saya ikuti terus kok. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Zainal. Dari Pak Zakaria bahwa kalau semua orang TF itu yang gak ada yang jualan katanya. Nah ini mengusik ini. Berarti harus kolaborasi TI dan TF. Pak Zainal ini teknik industri, Pak. Betul, Pak. Badan Kejuruan Teknik Industri itu. Orang TI kan lebih tahu produk ya Pak, lebih tahu manajemen produk. Gitu. Ya, dan jualan juga, marketingnya betul. juga, produksi dan marketingnya juga. Betul, tampaknya ini nanti BKTF dan BKTI kita adain acara kolaborasi gimana nih Pak Edi nanti ngomong-ngomong dengan Pak Madedana Tangkas dan Pak Madedana Tangkas buat acara yang bagus, buat webinar bagi publik, bagi umum, tampilkan kolaborasi antara TF dan TI. Oh ya, setuju. Ini sebelumnya Pak Zainal ini telepon saya ini kita perlu bikin kolaborasi ya. Saya bagus Pak. Silakan. Jadi media ini itu bisa dipakai untuk inisiasi kolaborasi sebenarnya itu yang menurut saya bisa membuka peluang yang lebih besar lagi. Jadi yang misalkan kita dari teknik fisika membuat produk, ini kawan-kawan dari TI ini
bisa meneruskan lagi ke pasarnya bagaimana ini, mengemas pemasarannya itu kan. Gitu mungkin ya, jadi lebih. Terima kasih Pak Edi, Pak Zakaria ya. Terima kasih Pak Zainal Mutakin. Itu tadi terima kasih ini dari PK Teknik Industri, tapi kalau ada acara ini webinar ini sangat rajin nih, hampir hadir terus, bergabung terus. Ya betul, karena memang kalau sudah bahkan sampai tahap level produk sendiri pun, karena computer vision kan tidak hanya bisa dalam bentuk monitoring gitu. Jadi memang harus ada data yang dikeluarkan dari computer vision ini. Apakah misalkan seperti PPI tadi ada data pelanggaran yang ditunjukkan, ada data perubahan kebiasaan dari pekerja yang apakah sehingga terlihat nanti apakah setelah diinstal aplikasi ini jumlah pelanggarannya lebih menurun, dan data-data itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh user. Dan untuk menampilkan datanya sendiri, tampilan desainnya, grafiknya seperti apa yang baik, itu memang butuh kolaborasi memang untuk desain-desainnya. Ya, oke. Adakah pertanyaan-pertanyaan lagi atau komentar ini tadi, atau ajakan berkolaborasi? Ya, bagus juga itu. Terus kolaborasi seperti itu. Ya, tadi seperti pertanyaan tadi kan ada beraneka ragam ini ya, domain ya. Jadi misalkan seperti Pak Eldiansyah, domainnya di oil and gas, atau mungkin kecelakaan misalkan terjadi pipa minyak atau gas ini patah gitu kan ya, bocor, minyak keluar dari pipa terus kemudian menimbulkan polusi di laut, ini kan dihindari, atau gas juga gitu. Selain berbahaya, mengancam habitat laut, ini juga kerugian secara finansialnya juga sangat besar. Nah, itu contoh tadi itu kan pertanyaan-pertanyaan bagaimana itu bisa diaplikasikan di migas. Ini memang menunggu peluang seperti tadi datang kawan. Betul. Dari industri konstruksi. Di industri konstruksi ternyata diperlukan solusi dari aspek computer vision gitu kan. Ini juga diperlukan juga kawan juga, ini sebenarnya di migas ini diperlukan computer vision juga gitu kan ya. Terus tadi di lalu lintas itu kan ya. Lalu lintas itu kan bisa dari kecepatannya, ini kan kecepatan kendaraan ini kalau misalkan di jalan tol pakai CCTV, computer vision itu kan, ini kecepatannya sudah di atas 80, di atas 100 kan, ada banyak itu aturan kecepatan, batas kecepatan ya di jalan tol itu. Ya, terutama yang tol di atas itu ya. Kalau kita ke Jakarta atau dari Jakarta ke Bandung itu kan batas kecepatannya tidak tunggal. Ini sepertinya ada beberapa gitu kan. Ini bisa monitoring batas kecepatan, monitoring bisa juga lajurnya gitu kan. Ya, betul. Jadi kan bisa banyak ya. Ya, banyak yang bisa dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan itu. Memang makanya harusnya memang mulai beralih ke memanfaatkan si teknologi AI ini untuk beberapa proses pengawasan agar lebih efisien sebenarnya si AI ini, walaupun memang belum 100% lah, namanya sebuah model masih harus diawasi juga suaranya seperti apa. Tapi memang pemanfaatannya juga sudah mulai luas sekarang. Hanya memang kalau dari kitanya, orang-orang yang mengembangkan computer vision sendiri, tidak tahu computer vision bisa masuk kemana kalau tidak ada cerita problemnya seperti apa gitu. Kan kita konstruksi sendiri kan, saya juga nggak tahu ternyata orang konstruksi butuh ini gitu. Jadi memang harus ada yang datang dulu, kayak saya ada masalah ini bisa nggak di-solve sama teknologi komputer. Oh ya bisa, barulah terjadi pemanfaatan si AI. Bahkan ekstrimnya ya, ini kalau di Cina sana itu, kalau saya agak inget-inget gitu loh. Misalkan menangkap pembunuh yang sudah puluhan tahun dicari-cari sama polisi gitu loh.
kan kalau di sana jaringan CCTV-nya itu kan sangat luas ya. Jadi orang di mana itu kan terdeteksi oleh CCTV dan juga di situ ada AI-nya itu kan di data center-nya atau di cloud-nya itu. Sehingga kemanapun katakan ini mencari penjahat aja itu diserahkan pada mesin gitu loh. Ini ekstrimnya kalau nggak salah itu, nggak tahu saya dapat baca dari WA atau dari berita yang lain itu, salah satu kegunaannya itu kalau di Cina sana di mana jaringan CCTV-nya kemudian pemrosesan image-nya juga sudah dilakukan ya, tidak hanya sekedar dilihat ininya ya videonya, tapi juga ada video processing-nya itu dengan AI-nya, sehingga kalau ada kasus-kasus yang masih dicari oleh katakan oleh masyarakat atau oleh negara itu tercatat oleh sistemnya itu, sehingga loh ini ada muka ini yang dicari-cari gitu loh. Nah itu sepertinya tuh kalau sudah masalahnya itu nasional gitu ya, di mana infrastrukturnya sudah mapan, video processing-nya juga sudah advance, nah, itu sudah sangat luar biasa itu. Jadi itu bisa digunakan untuk meningkatkan gitu kan ya, keamanan, keamanan wilayah gitu kan, apakah kota atau regional atau negara ya nasional gitu kan. Jadi karena untuk Cina sendiri memang kan jaringannya luas dan produsen CCTV-nya memang di sana yang untuk level low end seperti Hikvision dan Dahua yang memang sudah built-in dengan untuk detect manusia sehingga bisa dimanfaatkan dan diinstalasi di sana. Kalau di Jakarta sendiri sekarang sudah ada divisi untuk menuju smart city-nya sebenarnya dan sudah beberapa memanfaatkan kerjasama dengan beberapa startup AI. Kita juga sedang mencoba bangun kerjasama yang PPI ini untuk pemanfaatannya misalkan di rumah sakit COVID untuk supaya sebagai reminder gitu kalau mau masuk sini harus full PPI. Nah itu kita juga lagi coba ajukan dengan Pemprov DKI. Ya itu, jadi itu kan masalah kota, kabupaten atau kota, provinsi kayak Jakarta, DKI, yang daerah khusus ibu kota, kan permasalahan-permasalahan yang bisa dibuat solusinya berbasis pada computer vision ini luar biasa menurut saya. Banyak masalah yang bisa ditawarkan solusinya. Ya misalkan tadi masalah di rumah sakit, masalah di konstruksi, masalah di lalu lintas, dan lain-lain. Ini masih ada pertanyaan nih, muncul nih dari Pak Herdiansah. Apakah penggunaan computer vision juga bisa digunakan untuk pemetaan hutan, misalnya untuk membedakan jenis dan usia pohon? Nah, ini pertanyaan pertama dulu. Sebenarnya kalau umur sepertinya bisa, karena memang biasanya dari citra pun terlihat perbedaannya. Nanti si computer vision bisa membedakan sebenarnya. Dari jenis pun bisa sebenarnya, karena dari bentuk dan dari kontur si pohonnya kan juga berbeda. Nanti computer vision pastinya harusnya bisa membedakan dari jenis dan jenis. Ya, ini penjelasan berikutnya, terutama area konsesi oil and gas di onshore yang akan dijadikan lahan pemboran. Pemetaan jenis tanaman ini akan sangat membantu pembuatan dokumen UKL UPL sejenis AMDAL. Ini untuk AMDAL ya, pembukaan ini yang baru. Ya, itu ini juga bisa jadi itu kan memerlukan itu tadi. Biar lebih cepat kalau memang bisa kan hanya mungkin pakai drone saja untuk ngambil videonya, nanti untuk pemetaan karena drone-nya juga mulai pemetaan citranya kita bisa masukkan nanti ke AI, jadi AI-nya bisa ngedeteksi ini area ini tipe pohon apa, area ini tipe pohon apa, gitu bisa sih. Ya banget.
Baik, ini masih 9 menit, ini ditunggu lagi nih, pertanyaan ini 9 menit lagi. Nah, sambil ini apa nunggu-nunggu pertanyaan, ini kan masih kira-kira ya 2 pertanyaan lagi lah gitu kan. Tentang timnya yang hanya engineering-nya 1 ini untuk saat ini apa bisa sudah memadai untuk menyelesaikan kalau ada misalkan katakan ada request baru gitu. Satu request baru itu umumnya bisa diselesaikan berapa lama itu? Misalkan tadi di konstruksi tadi, ini ada masalah di konstruksi yang perlu solusi berbasis computer vision. Kemudian Pak Zakaria menyanggupi, oh ini bisa itu, gitu kan? Seperti tadi pertanyaan Pak Eldiansyah, gimana kalau memetakan hutan, gitu kan? Dari klasifikasi tanamannya, bisa enggak? Nah itu untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu bisa diselesaikan, katakan ini 1 orang ya, berapa lama itu? Sebenarnya enaknya AI gini Pak, karena kita sebenarnya tidak merubah pipeline proses datanya sebenarnya, ataupun merubah model secara utuh, secara besar gitu. Karena kita hanya merubah dataset aja sebenarnya untuk melihat apakah pakai model yang udah pernah kita pakai ini masih cocok atau enggak. Jadi tidak banyak kerjanya, kita cuma merubah tuning datasetnya. Sementara untuk tampilan front end segala macamnya kita masih menggunakan yang sudah jadi platformnya kita. Jadi memang kalau untuk ada problem baru biasanya PR-nya justru di pengumpulan dataset dan pre-processing datasetnya, karena harus di labeling segala macam dan datanya banyak dan harus di QC juga. Kalau di AI ada QC dataset, jadi kita harus lihat apakah datasetnya benar atau enggak, dan itu yang prosesnya justru lama. Tapi itu bisa dikerjakan oleh tim lain yang tidak berbackground engineer. Jadi biasanya fokusnya kalau hanya sudah di training tapi ternyata akurasinya tidak cocok, tidak memadai, nah itu fitur-fiturnya biasanya kita ada beberapa trik untuk supaya dia bisa running di lapangan dengan akurasi yang baik. Biasanya 2 minggu, Pak. Oh, 2 minggu udah langsung kelar ini Pak. Oh, cepat sekali ini Pak. Tergantung. Biasanya orang melakukan pekerjaan itu bulan-bulan Pak. Karena kita sudah ada ini ya Pak, sudah ada template gitu. Kalau kita jadi web server, misalnya kita sudah ada kerangka webnya aja. Kerangka webnya sudah ada, jadi kita tinggal ganti model AI-nya aja dengan model yang baru. Jadi kita tidak kerja lagi dari nol sebenarnya. Ya, misalkan ini kan kasus bisa bermacam-macam tadi, di lalu lintas, di rumah sakit, di konstruksi, di laut, di perusahaan migas. Nah itu mungkin bagaimana merepresentasikan data walaupun sama-sama image, nah itu kan ya. Kan mungkin berbeda ya ini ya, kan tidak seragam 100% walaupun sama-sama data video gitu loh. Nah, yang banyak justru di pre-process. Oh enggak sih. Karena masa sebelum trainingnya memang itu yang kerjanya justru banyak untuk membagi-bagi datasetnya. Tapi setelah di training kan sebenarnya si model AI-nya akan jadi satu folder. Nah, satu foldernya ini aja yang kita ganti karena platform web kita untuk web server kita sudah ada gitu. Jadi web servernya hanya diganti dengan model AI yang baru, tapi sistem monitoringnya sama. Jadi nanti muncul tampilan videonya, tapi yang didetek berbeda. Paling nanti cuma merubah-rubah data apa yang mau ditampilin di menu analisis hasil report ini. Baik, ini ada saran nih dari Pak Heldiansyah ini Pak. Pak Zakaria kalau boleh saran mungkin perlu melakukan paparan di Dijen Migas karena ternyata aplikasi computer vision bisa banyak membantu survei darat, persiapan lahan pemboran atau plan, juga bisa membedakan jenis-jenis tumpahan minyak. Kalau Dijen Migas tertarik ini bisa di-endorse ke oil and gas companies, ya, gitu. Memberi presentasi di Dijen Migas, kalau tertarik ini bisa mendorong itu KKKS gitu kan, K3S ini untuk
menggunakan teknologi computer vision di oil and gas. Nah, ini gimana nih? Kalau respon dari Pak Zakaria terhadap saran dari Pak Heldiansyah? Wah, saya senang Pak kalau bisa tapi di Dijen Migas hanya kita mikirin nge-reach ke Dijen Migas itu seperti apa. Karena memang kalau kita ya bisa dipahami karena kita startup yang baru juga belum dapat stage juga. Seperti itu kalau untuk nge-reach Dijen, kemarin kita juga sebenarnya pengen nge-reach ke PUPR itu juga belum ada balasan dari sananya. Jadi memang ya kita tetap berusaha memang untuk nge-reach ke dirjen-dirjen. Ya mudah-mudahan ada jalan. Kita sih tetap usaha. Mungkin memang harus kontak langsung, Pak. Jadi itu misalkan mau ke Dijen Migas ya memang harus mencari informasi itu orang di sana itu siapa gitu. Kalau pakai korespondensi nggak langsung itu mungkin agak sulit ya. Tapi kita harus ini dengan Pak A gitu kan, Pak B gitu kan. Kan sekarang udah zamannya banyak cara untuk mencari info gitu ya. Ini kontak-kontak ya katakan kalau misalkan ke kantor Dijen Migas nih orangnya siapa-siapa itu kan bisa dicari informasinya sebenarnya. Kemarin juga PUPR juga sudah dicari beberapa, memang kita dapat beberapa personal email address-nya, work emailnya, ya kita lagi tunggu jawabannya. Oh begitu ya, jadi sudah menggunakan pendekatan yang ini ya milenial ya ini ya Pak ya. Iya sudah. Kita juga proses marketing sekarang ya diparalelkan dengan digital marketing lah karena startup butuh inovasi-inovasi baru dari segi marketingnya juga bisnis model. Jadi tidak hanya dari segi produk. Baik, tanpa terasa nih Pak, ini sudah 17.29. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Muhammad Zakaria yang sudah bersedia memenuhi undangan BK Teknik Fisika untuk berbagi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ini tadi juga ajakan untuk berkolaborasi dari BK Teknik Industri tadi juga bagus juga itu. Kalau memang bisa diatur ya nanti kita nunggu Pak Zainal Mutakin tadi itu gimana ini kita bisa mengemas kolaborasi BK ini BKTF BKTI untuk bisa mengadakan webinar bersama-sama gitu. Betul. Terima kasih juga Pak Heldiansyah yang sudah menyampaikan safety moment sore hari ini. Terima kasih juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih bergabung sampai dengan jam 17.30 ini. Minggu depan webinarnya tentang alarm management system ini untuk kasusnya itu di PT Bada NGL. Satu lagi tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi ya, ini pengembangan dengan TKDN yang tinggi karena dirancang dan dibangun oleh kawan-kawan dari BPPT. Jadi PLTP 3 MW di Kamojang ini akan dipresentasikan minggu depan. Silakan bergabung, nanti saya update informasi untuk registrasi online dan juga link untuk acaranya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat sore, salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Pak Edi dan terima kasih. Terima kasih Pak Zakaria. Terima kasih. Mantap, BKTF, mantap. BKTI mantap juga Pak, mantap semuanya. Zainal ditunggu kolaborasinya berarti. Ya, insya Allah nanti saya sampaikan ke Pak Made ya. Terima kasih. Yo, saya live dulu ya. Terima kasih. Mohon izin ya. Ya, waalaikumsalam.